Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada hari ini tanggal 1 November 2023. Tidak berasa awal Oktober sudah menghampiri pada pagi hari ini. Semoga di bulan November ini ya seluruh eh, penonton sahabat Jose, baik ya investor maupun masyarakat yang menonton, semoga diberikan dan diberkati dan sukses selalu. Nah, pada pagi hari ini saya mendapatkan uh, request dari salah satu teman sahabat Jose yang bernama Pak Franciscus. Itu dia mau menyuruh saya untuk mereview saham yang bernama EDG. Edge ini atau disebut apa bisa PT-nya adalah PT Indo Internet Tbk, di mana kemarin ditutup di harga 18425 18775, di mana penutupannya di AX alias di off di apa overprice di overprice, di mana kemarin ditutup minus 1025 atau minus 5,18%, di mana posisi ini kemarin kita lihat kayaknya banyak tekanan jual ya. Cuma kita lihat secara overall, kalau dari statistik investornya kemarin Forex banyak jualan ketimbang membeli. Jadi memang transaksi masih dominan dari market domestik, di mana juga harga kemarin di 18775 ini sudah termasuk titik pertengahan di year to date itu sudah di tengah-tengah, di mana terendahnya 16.500, tertingginya 21.250. Tetapi apakah kita lihat harga ini bagus atau tidak, atau jelek, kita nanti lihat di selanjutnya. Tetapi kita lihat secara full full year-nya, alias dia kan termasuk saham yang baru go public. Jadi aku ambil yang 3 years-nya. Itu kalau dari 3 years-nya alias 1 tahunan, ini baru go public, itu kelihatan volume memang lebih dominan domestik, tetapi kelihatan ini foreign-nya net buy kayaknya. Jadi hampir selama dari dia sejak IPO sampai sekarang ini foreign masih menyimpan sahamnya dan tidak belum menjual, karena kalau rasio jualnya hanya 0,07 0,15 itu. Dan kita coba lihat, ternyata juga kalau 3 tahun sih SQ ya, SQ beli SQ jual. Tetapi kalau dari detailnya itu YP, OD, CC, MG, dan net sellernya IN, SQ, LH, PC. Jadi memang sesuai dengan profile underwriternya adalah BCA, dan memang BCA telah memenuhi tugasnya sebagai penjual emisi, karena memang kelihatan sahamnya dilepas ke masyarakat. Jadi top net sellernya masih dipegang salah satunya oleh BCA Sekuritas. Tetapi kalau kita lihat dari net foreign buy-nya ada surplus 1,99
triliun. Jadi memang kelihatan foreign ini membeli saham tersebut. Nah, coba kita lihat secara finansial apakah memang bagus atau tidak. Secara finansial 2021 sampai 2023 net profit marginnya mengalami kenaikan walaupun tidak banyak, dari 20% naik mungkin menjadi 25% itu. Nah, revenue meningkat, net income meningkat, itu bagus. Nah, tetapi di balance sheet oke, 2021 dari secara equity memang naik terus. 2021 yang di bawah 1,2, 2022 sudah 1,2, di 2023 di atas 1,2, itu bagus. Tetapi kelihatan di posisi ini debtnya naik banyak. Jadi sekarang DER-nya berkisar di 72%. Ini kenaikan liabilities ini mungkin kemungkinan besar dia mendapatkan pinjaman ataupun dia menerbitkan bonds atau apa-apa, nanti kita bisa lihat dari news. Cash flow, kayaknya cash flow perusahaan ini agak seret ya. Karena kalau dilihat dari sini cash flow-nya 2 tahun terakhir ini mengalami minus. Tetapi tidak apa-apa, yang penting cash reserve-nya masih ada dan bukan habis itu. Dan secara EPS, perusahaan ini EPS per sahamnya cukup bagus, dimana di 2021 EPS-nya di antara 230 sampai 345 atau mungkin sekitar 300-an. EPS tahun 2022 itu ada di 460. Jadi secara EPS sih kayaknya cukup bagus, tetapi kalau dari segi kalau EPS 460 aja, kalau sekarang harganya 18.775 dibagi 460 aja, itu berarti PER-nya masih 40 kali. Berarti kalau dilihat ini masih perusahaannya PER-nya masih tinggi. Tetapi kita coba lihat kalau dari segi komposisi ini, ya nilainya bisa dikategorikan B aja, karena net income oke, net NPM naik, tetapi di balance sheet juga oke, equity-nya naik setiap tahun, itu bagus. Tetapi yang saya tidak suka di tahun terakhir dia mendapatkan pinjaman dan rasionya sangat tinggi. Kita nggak tahu berapa keuntungan dia sekali dalam produknya, kita tidak tahu. Tetapi setahu saya yang namanya internet, untung marginnya pasti tipis-tipis gitu. Jadi dia harusnya berdasarkan quantity atau turnover. Nah, sedangkan cash reserve-nya juga ini mengalami masih defisit di bagian investasi. Jadi kemungkinan besar di bagian investasi dia masih terus membeli alat atau membeli perlengkapan atau membeli sistem, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari sisi investingnya harusnya seperti itu, karena di sisi investingnya dia banyak pengeluaran, mungkin perbaikan sistem atau apapun, kita nggak tahu. Tetapi kelihatan seperti itu. Karena kenapa, dari operating dan financing itu cukup bagus, dia cash flow-nya masih positif. Nah, oke. Jadi itu aja yang dari finansial. Coba kita lihat newsnya apakah betul ada pinjaman atau apa di 2000. Itu benar ternyata 2022 AIDS
memperoleh fasilitas kredit sebesar 2,7 triliun. Ini setahu saya juga. Nah, berarti mungkin karena underwriternya BCA, mungkin dia juga minjemnya sama BCA aja. Nah, dan kelihatan juga ini dia membangun E1, E2, membangun data center kan bener, karena kelihatan dari cash flow-nya investasinya ya apa cash flow-nya minus, alias mungkin dia banyak melakukan pembelian infrastrukturnya seperti yang tadi kita bilang perlengkapan atau peralatannya, dan memang benar dia lagi membangun data center dan ya kapasitas IT gitu. Nah, di Kuningan Center terus uh, kalau dilihat dari sini sih harusnya uh, kalau memang infrastruktur digitalnya memang dapat memenuhi permintaan, ya dia mungkin menargetkan labanya akan tetap sekitar 22,7% itu. Jadi estimasinya pertumbuhannya rata-rata tahunannya 22,7% untuk selama 5 tahun ke depan. Kita lihat pembuktiannya apakah benar atau tidak, ini perusahaan akan bonafit atau tidak. Kita lihat harus dari pembuktian, gak usah pembuktian sampai 5 tahun, kita lihat aja dia 2 tahun ini ke depan ini konsisten enggak. Kalau tidak konsisten ya siap-siap, karena kenapa, saya lihat per yang dijual ini sudah, yang di harga sekarang ini pernya sudah mahal, sudah 30 kali. Kalau untuk di industri ya maaf ngomong di ya ini kan termasuk jaringan telekomunikasi juga, ya termasuk di telco, ya harusnya pernya harusnya sekitar 15 kali juga. Jadi kalau 15 kali 460 berarti itu harganya berapa? 460 kali 15 berarti sekitar 6.900 harga wajarnya. Kita coba lihat apakah betul harga wajarnya, mungkin book value-nya sekitar yang kita sebutkan tadi 6.900. Di profile memang dipegang oleh Digital Edge Hong Kong Ltd. Jadi memang ini yang pegang memang induknya sendiri Digital Edge Hong Kong. Jadi mungkin dari perusahaan Hong Kong ini, itu software atau IT service and consulting atau internet service provider, telekomunikasi dan kabel, holding, hosting, konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. Dan masyarakat memegang cuma hanya 8,81%. Jadi pemegang saham secara masyarakat totali kecil sekali, hanya 8,81, di mana IPO share-nya sebesar 80,81, tetapi olehnya cuma hanya terjual ke masyarakat hanya sekitar 42 juta. Berarti harusnya sekitar 9 sampai 10% aja. Dan sisanya dipegang oleh individu-individu yang bernama tadi itu Otto, Erming, Hanifa, dan Bing Moniaga. Kalau lihat dari komposisi seperti ini memang masih apapun yang ngomong oleh perusahaan pasti akan kinerjanya masih dikontrol full oleh Digital Edge. Jadi ya kalau sudah 59% sebenarnya itu termasuk masih kategori C plus atau B. Cuma kalau lihat dari seperti ini, ada individual yang sudah mulai berkaitan dan sudah rasionya agak gede, saya kasih nilainya C plus. Dan pas di IPO-nya juga saya agak terkejut, dari totali berarti 80,81 juta lembar,
berarti hanya terjual 42 juta. Berarti ini IPO-nya termasuk IPO yang kalau tanda kutip saya bisa bilang ini IPO-nya gagal distribusi. Hanya setengah yang terdistribusi dengan baik dan setengahnya mungkin diambil oleh pihak komisaris atau direktur itu sendiri, ataupun kita nggak tahu ini ada nggak namanya Pak Uto di dalam jajaran komisaris direksi, tidak ada. Berarti Otto ini individual yang lepas dari jajaran komisaris direktur. Apakah Han Haming ada? Han Haming pun juga tidak ada. Bin Moniaga juga tidak ada. Jadi tiga investor ini kemungkinan besar pihak ketiga di luar board of komisi. Jadi ya, ini nggak tahu ini pihak ketiga yang benar-benar pihak independennya alias pihak yang memang di luar perusahaan, ataukah ini memang masih ada unsur kepemilikan, kita nggak tahu. Tetapi kalau dibilang ada unsur kepemilikan, ya jelas ya sekarang menjadi pemegang saham ini ya. Tetapi harusnya kalau sudah rasionya seperti ini, harusnya komisaris atau direktur dia harusnya dikasih jabatan itu oleh perusahaan. Tetapi ini agak aneh, kenapa 3 orang ini di luar komposisi ini? Apakah ini pemegang memang dari digital exchange sendiri juga yang di Hong Kong, kita nggak tahu. Intinya ini harus kita cari tahu. Jadi untuk Pak Franciscus, Pak Novi, itu Pak Nop, itu bisa cari tahu ketiga nama ini mereka profilnya seperti apa. Apakah memang ada sangkut pautannya dengan AIDS yang di luar Indonesia, ataukah memang dia salah satu anak atau apa gitu dari ini, kita nggak tahu juga. Karena kalau lihat dari komposisi ini ya IPO share-nya 80,81, tetapi masyarakatnya totali hanya memegang 42 juta. Saya rasa ini IPO yang gagal dulu. Coba kita lihat apakah betul IPO yang gagal. Nah, iya. Tuh, kelihatan naik sebentar langsung brok turun dari 8.000 jadi 24.000, 24.000 jadi 8.000 lagi lah, itu angka 9.000 atau 10.000 lah. Itu 10.000 naik lagi jadi 40.000. Ini termasuk IPO yang gagal, yang awal muasalnya gagal, cuma sering waktu ya mungkin ini ada namanya fund flow. Boleh diselidiki itu fund flow atau bukan. Kalau istilah fund flow tuh maksudnya saya nggak boleh jelasin sih sebenarnya ini, karena ini saya bukan mau mengindikasikan ya, tetapi kelihatan kalau naik turunnya dalam waktu 1 bulan seperti ini, shoot. Nah seperti ini ada indikasi mafia bandar atau mafia trader. Kita nggak tahu siapa itu. Kalau video saya ditonton oleh OJK atau orang BIC itu sendiri, ya saya berharap tim investigasinya bisa melihat data transaksi yang di tahun 2021 Juli, Agustus, September. Kemungkinan besar itu fund flow alias dana pihak ketiga yang dipakai oleh individu atau dikontrak itu untuk menaikkan harga saham setingginya. Ini ilmu baru ya sahabat Jose, saya jelasin karena sebenarnya saya tidak mau menjelasinya karena ini rahasia dapur orang-orang IPO atau orang-orang entrepreneur. Jadi saya
menjelaskan ini supaya biar sahabat Josi tahu bahwa di dunia underwater itu semuanya juga pada brengsek-brengsek semua itu. Jadi saya tidak mau ini mau menjelek-jelekan, tetapi saya general secara umum bahwa uh, unsur-unsur permainan itu sangat luas dan sangat rapi, dan ya mau ngomong indikasi seperti permainan-permainan itu ada itu. Saya tidak mau menyebutkan siapapun namanya atau apapun, tetapi kalau kita melihat ketidakwajaran transaksi, ini contohnya ketidakwajaran transaksi. Di bulan Juli dari 8.000 jadi 24.000, 24.000 turun jadi 10.000, 10.000 jadi 40.000, 40.000 turun lagi sampai sekarang. Ini contoh perusahaan yang dikendalikan oleh dana-dana seperti dana-dana fund flow atau dana-dana seperti dana yang ya kita nggak tahu. Ini tim investigasi dari OJK dengan IDX di mana ya, saya tidak ngerti juga itu. Harusnya seperti ini ya harusnya diperiksa. Seperti juga ini brand juga nih, harusnya diperiksa brand. Yang ini juga satu ini diperiksa nih. Ini dari 900 jadi 4.580, padahal saya lihat kemarin ke statistiknya aja seperti ini. Wah, ini sangat menggila. Nah, jadi untuk main-main saham perusahaan IPO itu harus hati-hati ya sahabat Yosih. Karena kenapa? Apalagi kalau kita mau menginvestasikannya. Jadi oke, kita lanjut ke statistik. Jadi secara profil saya sudah bisa tahu bahwa ini perusahaan yang IPO-nya gagal dan memang sempat gagal, alias dari naik turun, naik lagi, habis itu turun lagi. Jadi apa? Dan kenaikannya sangat gila kalau menurut saya itu. Jadi penurunannya juga sangat gila. Jadi menurut saya ini perusahaan, nggak tahu, coba kita lihat statistiknya apakah normal sesuai dengan pembuktian. Ya bisa 40.000 itu apakah normal harganya? Kita hitung secara pribadi overall. Oke, EPS good 2020 sampai 2023 301, 306, 3 460, 589. Kita langsung lihat EPS ya. Net profit 17855 miliar. Ini miliar ya. Oke, 178.550 miliar dibagi masyarakat warkat itu dihitung ya, karena yang dihitung jumlah saham yang beredar, bukan jumlah saham yang ditahan, dan bukan IPO share. IPO share itu bisa manipulatif kalau seperti ini 42 baca 42 juta. Harga normal harga bentar 17855. Oke. Yang dia hitung, kita coba mulai berakal-akal sama ini saham. Kok dia bisa sampai angka segitu ya? Gitu. Dia baginya pakai apa nih? Apa bagi 404 050 404 050 itu 441. Tak ketemu juga 589. Apa ini 404 ini dipotong
yang pengendali ini, berarti coba 238 harusnya dihitung semua nih. Apa dari 66 898 100 ditambah 30094 ditambah 26040 600. Aku mau lihat ini apakah eh, apa aku pengen tahu di mana letak dia mengasumsikan suatu ini, apakah ini termasuk dihitung atau tidak oleh dia. Karena secara landasan teori harusnya itu tidak dihitung. Berarti ini 165 256 200 165 256. Oke, 15 165 165 256. Bentar, net profit margin 178 550. 165 165 aja lah. 165 aja. EPS-nya ini gawat kali ini. Kalau dibagi dari satu ini IPO share-nya, coba dibagi dari IPO share. Aku pengen tahu bagaimana mereka membuat semua ini. Nah, kalau dari IPO share ini saya jelasin. IPO share itu 4.000 apa 2.209 per saham. Jadi IPS-nya termasuk IPS murah ini. Apa under value pernya jadi per murah. Kalau 18775 dibagi ya tadi 2.200 lah. Berarti pernya cuma 8 kali. Tetapi kok IPS-nya dia bisa 589 ya. Tadi kalau di jumlah masyarakat dan pemegang pribadi itu 165 juta, itu juga hasilnya 1000. Itu juga pennya 18 kali. Harusnya kita ambil ilmu baku aja lah. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita coba telusurin pakai ilmu secara memang standar baku. Berarti 178.550 bagi 42 juta. Berarti IPS-nya ada di harga 4.251 per saham. Applause buat ini. Harga pernya ternyata murah, bukan mahal, karena kalau di sini estimasinya pernya 31 kali. Kalau dari sini, kalau kita lihat dari jumlah saham yang beredar alias dari masyarakat aja, berarti harusnya 178 miliar itu dibagi 42 juta, berarti sekitar 4.251 per saham. Berarti harga sekarang 18.775 bagi 4251, berarti pernya hanya 3,7 kali. Ini boleh dikoreksi oleh FBI atau pihak perusahaan kenapa mereka menjatuhkan IPS-nya hanya 589. Berarti apakah ada saham yang di belakang yang tidak tercatat oleh pihak publik? Ini saya juga agak ganjal dia bisa menerbitkan 589 dari mana. Oke, sekarang kita lihat dari book value 1,38 triliun. 1,38 triliun bagi per share-nya, berarti jumlah saham yang beredar lagi 42 juta. Berarti harga wajar perusahaan X ada di 32.857.
berarti itu harga wajar perusahaan per sahamnya melalui jumlah saham yang beredar. Tetapi kalau secara IPO share, kita ngomong secara IPO share ya. Jadi kan secara jumlah saham yang beredar 42 juta, ini coba secara IPO share 81 juta. Berarti kalau IPO share-nya terbagi rata semua ke masyarakat, berarti book value-nya harganya di 17.077 per saham. Berarti saya ambil ada dua asumsi kemungkinan, karena kita nggak tahu ini perusahaan, karena IPO-nya termasuk IPO yang gagal. Karena kenapa saya bilang gagal? Dia harusnya mengeluarkan ke masyarakat 80 juta 810 ribu saham, ternyata yang cuma dikeluarinya 42 juta ke masyarakat. Jadi kita ambil dua asumsi harga, berarti harga secara IPO share itu 17.000, harga secara jumlah yang beredar itu jadi 38.000. Oke, jadi kalau dibilang harga secara total IPO, dia sudah termasuk price in di harga 18.775, ini termasuk price in secara, berarti sesuai dengan harga book value IPO yang dia umumkan. Share-nya 80 juta itu 80 juta, yang bagi yang tidak tahu yang ini IPO share 80 juta 81 itu. Tapi jika kita hitung dari masyarakat, ini harganya ada di 38.000, dari 37 ribuan lah itu. Intinya 37 ribuan. Nah, sekarang kita coba lihat dari NHVS. Coba kita lihat dari totali asetnya 237 triliun. 2,37 triliun bagi, kita hitung berdasarkan IPO share aja ya. Berarti 29,328. Berarti kalau dari jumlah masyarakat yang beredar, berarti ini bisa 50.000 NHVS-nya. Nah, NHVS-nya dia bisa 34, ini dari mana 3.400 ini? Saya juga ambigu nih lihat perusahaan. Tapi tidak apa-apa, kita menganalisa pakai pedoman baku aja itu. Nah, jadi sudah bisa kelihatan bahwa memang per EPS pernya murah, tetapi secara BV sudah price in di 17.000. Secara NAVS juga masih murah itu. Sekarang kita coba lihat profitability-nya apakah betul atau tidak. NPM-nya 2556. Coba kita hitung 17855 dibagi salesnya 69847, berarti sama 2556. Secara rumus baku bagus, memang benar. Coba secara equity ROE nya equity 178 17855 dibagi equity 138, ROE nya ada di 12,93%. ROA 17855 dibagi 237 triliun, berarti ROA nya ada di 7,5 kali. Oke, NPM bagus, ROE nya kelihatan dari di 12 dan ROA nya di 7.
ini termasuk ya bagus dan wajar-wajar. Bagus dan wajar-wajar. DR-nya coba kita hitung 977 60 977 miliar dibagi equity 138 triliun, berarti benar 70,84%. Sesuai ini 70,59, anggap aja lah sama 70%-an. Cash ratio 18,2, CRR 46,93. Nah, yang ku bilang tadi kalau namanya perusahaan telco jaringan itu turnovernya harus cepat. Ini karena rasionya baru hanya 46,93%, ini apa? Not good. Liquidity standar bagus, sebagai bukan standar, bagus, di bawah 0,8 0,1 itu standar itu. Jadi bisa saya ambil kesimpulan, sudah kita panjang bercerita bahwa secara finansial ini nilainya B, walaupun saya kurang menariknya di equity, di liabilities dan cash flow-nya, tetapi nggak apa-apa, itu cash flow-nya memang terbukti bahwa dia melakukan investasi dan bukan data yang bohong-bohongan. Ya kita tinggal menunggu pembuktian bahwa apakah benar NPM-nya tetap dia jaga konsisten di 22,7% rata-rata tahun sampai 5 tahun ke depan. Kita coba buktikan. Oke, profile yang aku bilang juga tadi ini standar juga, ini sebenarnya B atau C+. Ya, jadi bahasanya ini cukup sudah bagus. Oke, jadi dari tadi profil itu nilainya B, tetapi dari case statistik itu nilai secara totali ratingnya ya sebenarnya IPS-nya ngawur, PER-nya ngawur, itu semuanya apa termasuk itu under value. Tetapi dari BV itu price in kita hitung dari IPO share ya. Walaupun kita lihat tadi kenyataannya padahal di profile ini masyarakatnya tidak sesuai dengan IPO share-nya, tetapi kita hitung dari IPO share-nya aja tetap patokannya 81 juta. Itu jadi itu yang kita bisa sampaikan. Berarti kalau dari case statistik under value-nya oke, BV-nya inline karena ini BV-nya 17 ribuan, sekarang harganya 18.775, jadi kita anggap BV-nya sudah price in alias 1,1 kali, gak apa-apa. Nah kalau dari segi NAVS memang kalau dari segi IPO-nya dia masih 20 ribuan, berarti ini masih under value dari nilai NAVS. Nah tetapi secara totally kalau kita bilang per normal dia adalah di apa di apa di IPS-nya seperti itu kita sih harus bilang paranormal ya. Kita coba hitung ya. Nah itu 178,55 178,550 dibagi, nah, kita anggap aja 81 juta ya. Itu 2.200 dikali 15 kali, berarti harganya ada 33.142. Cuma kalau pernya 10 kali berarti di 22.000
22.000 lah, kita anggap 22.900 atau 22.090 itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari segi finansial atau fundamental, karena dari profitability apa ini bagus juga. Tapi dari liquidity saya sangat kurang kalau lihat seperti ini. Jadi kita hitung valuation, profitability, earning sudah. Kalau saya bisa hitung ini masih termasuk kategori sahamnya masih B gitu, masih baik-baik aja gitu. Dan kita coba lihat secara teknikal ya. Oke, kita kembali lagi secara teknikal. Ini kita sudah ambil langsung 5 tahun yang memang sudah secara overall mereka dia. Kalau lihat seperti ini artinya dia sideways. Jadi nolnya ada di sini. Satunya ada di sini. Berarti sudah kelihatan bahwa harga Fibonacci 0,2 0,236 nya ada di 17.600, memang sesuai dengan BV-nya itu. Dan harga yang 21.750 itu memang sesuai dengan harga EPS berdasarkan pair itu di 22.000. Dan secara EPS yang pair yang termasuk sudah standar mahal itu di 33.142, sesuai dengan di garis biru di di rasio 0,786 kali di 33.200 itu. Karena kelihatan memang range-nya seperti itu. Jadi untuk saham ini kita bisa ambil kesimpulan buy di 17.600, target sell terdekat di 21.750 atau 22 sesuai dengan pairnya 10 kali. Kalau mau lihat pair yang paling mahal, pair 15 kalinya atau pair yang di industri ini normal itu di 33.200. Nah, bisa nggak ke 39.275 lagi? Kalau saya rasa itu mukjizat untuk tahun depan kali ya. Kalau untuk tahun ini mungkin rasionya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan itu. Jadi itu aja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya itu. Please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya, dan jika mau menjadi klien saya juga bisa menghubungi saya di 082177096060. Nah, jadi semua WhatsApp nanti saya balas itu, walaupun slow respon, dan misalnya semua komen juga saya akan balas walaupun saya slow respon, karena saya juga banyak kegiatan lainnya, bukan hanya YouTuber. Tetapi ya saya ucapkan terima kasih banyak yang telah subscribe saya, yang memfollow channel saya. Saya berharap channel saya berguna untuk kalian, khususnya untuk masyarakat di Indonesia yang sudah mengenal investasi saham, agar jangan sampai salah pilih saham ataupun jangan sampai salah membeli saham itu. Karena kenapa, jika salah membeli saham di harga-harga tinggi atau harga mahal itu sangat menyakitkan dan menunggunya sangat lama sekali itu. Jadi saya usahakan selalu membeli di harga titik support Fibonacci yang bagus di 0,236 itu, atau istilahnya ya pokoknya di rasio-rasio sudah rendah. Jangan beli di
breakout seperti itu. Breakout itu bukan tidak bagus, bagus juga, tetapi harus dengan manajemen cut loss yang benar. Kalau tidak ada manajemen cut loss dengan benar, itu akan nyangkut di atas pohon itu atau di atas posisi atas, itu sangat menyakitkan itu. Oke, sekian, terima kasih, saya ucapkan salam cuan, salam sahabat Jose. Selamat awal bulan November, semoga di bulan November kita selalu sukses selalu dan diberkati rezeki yang berlimpah ya. Semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil, amin. Itu oke, selamat pagi sekali lagi, salam cuan, salam sahabat Jose.